Ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan Kementerian Sosial itu bisa menghapus data penerima bantuan sosial sebanyak 21 juta? Ya, silakan bisa disimak video ini dari awal sampai akhir supaya Bapak Ibu semuanya dapat mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadah Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM PNT, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya, di masa pandemi ini kita harus selalu terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3 ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa memakai masker. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Ya, jadi pokoknya jangan sampai berkerumun. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penghapusan atau penonaktifan data penerima bansos yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, kira-kira kriterianya apa saja, kategorinya apa saja yang dihapus? Ya, sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini, dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya ya dapat melihat video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, ini penting juga ketika menonton video ini, silakan ditonton dari awal sampai akhir, ya jangan di-skip-skip, dipotong-potong, supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya bisa secara lengkap. Terima kasih. Oke, baik, seperti tadi saya terangkan di depan bahwa saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penghapusan atau penonaktifan ya penerima bantuan sosial. Jadi ada beberapa data penerima bantuan sosial yang telah diaktifkan oleh Kementerian Sosial. Jadi kurang lebih ada 21 juta data penerima bantuan sosial yang telah ditidurkan atau telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini ada beberapa kategori atau siapa saja yang ditidurkan oleh Kementerian Sosial. Ada 3 ya kategori data penerima bantuan sosial yang ditidurkan oleh Kementerian Sosial. Itu yang pertama, ini terkait dengan data ganda. Memang cukup banyak ditemukan ternyata data-data ganda. Yang pertama itu ganda nama. Jadi banyak ditemukan terkait dengan nama yang sama, dengan nick yang sama, namun datanya lebih dari 1. Nah, ini ditemukan di beberapa daerah. Akhirnya ya di sini dilakukan penghapusan salah satu dari nama tersebut, supaya nanti namanya tidak sama lebih dari 1 dan nanti datanya itu tidak ganda lagi. Kemudian di sini ada lagi ganda bantuan. Jadi seperti tadi ganda nama, ada juga ganda bantuan ternyata cukup banyak ditemukan di beberapa daerah. Yang ini menyebabkan bantuannya itu ganda dengan bantuan yang lain. Artinya ketika sudah mendapatkan bantuan BPNT, keluarga itu mendapatkan bantuan BPNT lagi. Nah, ini kan seharusnya tidak boleh. Dalam satu keluarga KPM itu hanya boleh mendapatkan 1
waktu bantuan, misalkan bantuan PPNT. Ya, jadi misalkan suaminya itu mendapatkan bantuan PPNT, kemudian istrinya mendapatkan bantuan PKH. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus salah satu yang mendapatkan program bantuan sosial tersebut. Nah, ternyata masih banyak ditemukan, ya, istrinya mendapatkan bantuan PKH, misalkan suaminya itu masuk ya daftar penerima bantuan PPNT. Nah, ini tidak boleh. Dan salah satunya itu harus dihapus supaya tidak ganda lagi. Kemudian yang kedua, ini meninggal. Jadi cukup banyak ya ditemukan di beberapa daerah ini nama-nama yang sudah meninggal, penerima bantuan sosial yang sudah meninggal ini masih masuk. Ya, masih masuk sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, ya. Jadi yang sudah meninggal itu tidak boleh lagi menerima bantuan sosial. Namun faktanya di lapangan masih banyak ditemukan nama-nama yang sebenarnya sudah meninggal, namun masih ya namanya masih tertera di data DTKS, misalkan di data penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun PPNT. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan data yang sudah pindah. Ya, banyak ditemukan juga terkait dengan data yang sudah pindah yang ternyata di desa tersebut itu sudah tidak ada orangnya, ya sudah pindah ke luar daerah atau ke luar kota, namun ternyata di data bansos itu masih masuk di desa tersebut, ya masih menjadi penerima bantuan sosial di desa tersebut. Yang sebenarnya itu orang tersebut, keluarga tersebut itu sudah pindah, sudah tidak ya berdomisili di desa tersebut. Nah, ini menyebabkan yaitu ya datanya itu data ganda. Ini mungkin karena datanya itu belum diupdate, jadi belum pindah secara total, artinya mungkin KTP-nya belum dipindah, KK-nya belum pindah. Nah, ini yang menyebabkan datanya itu bermasalah seperti itu. Nah, ini yang dihapus oleh Kementerian Sosial. Jadi yang pertama tadi terkait dengan data ganda, baik itu ganda nama maupun yang kedua ganda bantuan. Nah, ini kalau ganda nama itu salah satunya harus dihapus. Kemudian yang ganda bantuan ini juga sama. Ya, tidak boleh dalam satu keluarga itu menerima misalkan bantuan PPNT itu 2 orang, misalkan suami istri, ini tidak boleh, harus salah satu. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan penerima bantuan sosial yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal namun datanya masih masuk di penerima bantuan sosial. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini harus dinonaktifkan ya datanya. Kemudian yang ketiga, ini terkait yang pindah alamat. Nah, jadi kalau pindah alamat ternyata di desa itu masih masuk data penerima bantuan sosial, ini ya harus dinonaktifkan. Ya, karena nanti bisa terjadi data double. Jadi ketika sudah pindah ke luar kota, luar kabupaten, di sana menerima bantuan, namun di desa yang sebelumnya datanya masih masuk. Nah, ini nanti akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Oke, itu yang menjadi penyebab Kementerian Sosial menghapus ya atau menonaktifkan data sejumlah 21 juta data penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Tetap semangat. Silakan jangan lupa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Ya, silakan jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar di channel YouTube saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.